Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran daring ya anak-anak hebat. Nah, bertemu kembali dengan Bu Egi dalam pembelajaran literasi. Nah, untuk literasi pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai literasi sains. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita pernah membahas literasi numerik berkenaan dengan angka-angka. Nah, untuk kali ini kita akan berkenaan dengan sains, ilmu pengetahuan alam. Tetapi nanti kalau kita lebih terperinci, tidak hanya yang dipelajari mengenai alam, tetapi kehidupan sosial kita anak-anak hebat. Nah, untuk yang pertama, Bu Eki akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengertian literasi sains. Nah, literasi sains merupakan kecakapan memahami fenomena alam dan sosial. Nah, tadi Bu Eki sudah menjelaskan bahwa di literasi sains tidak hanya kita mempelajari mengenai alam, tetapi kita juga mengenai kehidupan sosial. Nah, Bu Eki lanjutkan ya mengenai pengertian literasi sains. Nah, diulang dari awal, literasi sains merupakan kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari literasi sains. Nah, kemudian selanjutnya Bu Eki ingin bertanya ke kalian, mengapa literasi sains penting? Nah, pertemuan lalu Bu Eki sudah menjelaskan mengenai pentingnya literasi numerik. Sekarang Bu Eki akan menjelaskan kenapa literasi sains itu penting. Nah, dengan kita mempelajari literasi sains dan dengan kita memahami literasi sains, maka kita akan mampu yang pertama memilih informasi ilmiah yang tepat. Nah, jadi kita bisa memilah-milah mana sih yang informasi hoax, mana sih informasi yang tidak nyata. Dengan kita mempelajari atau memahami literasi sains. Kemudian yang kedua itu ada memahami gambar, bagan, dan tabel pada informasi ilmiah. Nah, setelah kita mempelajari atau memahami mengenai literasi sains, maka kita akan dengan mudah, kita dengan mampu untuk memahami gambar, bagan, dan tabel pada informasi ilmiah. Kemudian yang ketiga itu ada menilai kebenaran sebuah temuan dari informasi ilmiah. Nah, itu adalah alasan mengapa literasi sains itu penting. Setelah kita membahas mengenai alasan mengapa literasi itu penting, kemudian Bu Eki akan memaparkan mengenai sebenarnya benda yang di sekeliling kita itu dihubungkan dengan istilah sains. Nah, Bu Eki akan memberikan beberapa contoh benda itu. Yang pertama ada mikro. Mikro itu kan kalau di sains berarti kan kecil atau kecil sekali. Nah, mikro itu berkenaan dengan mikroskop dan mikroba. Nah, mikroskop itu kan benda yang ada di sekeliling kita. Mikroskop itu kan adalah alat untuk melihat benda yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata kita sendiri atau mata telanjang. Kemudian mikroba itu kan pasti ada di sekeliling kita, ya. Mikroba itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, itu adalah kosakata yang pertama, yaitu mikro. Kemudian kosakata yang kedua ada tele, atau artinya jarak jauh. Nah, tele itu digunakan pada kata telepon. Nah, telepon. Nah, telepon itu adalah alat komunikasi yang menggunakan listrik dan kawat untuk menghubungkan dua orang yang lokasinya berjauhan. Itu adalah telepon. Kemudian ada lagi yaitu teleskop. Teleskop adalah teropong besar untuk melihat benda yang sangat jauh seperti bintang. Nah, itu adalah kata yang kedua, yaitu tele. Kemudian kata yang terakhir itu ada kata termo. Termo itu artinya panas, ya. Itu adalah istilah sainsnya. Nah, kata termo itu digunakan di benda ada di sekeliling kita. Ya, itu adalah termos. Ya, termos itu adalah botol yang diberi dinding rangkap
untuk menyimpan air agar tetap memiliki suhu yang semula atau tetap panas. Itu adalah termos. Ya. Kemudian untuk benda yang kedua yang ada di sekeliling kita yaitu termometer. Termometer itu adalah alat pengukur suhu panas. Nah, itu ada contoh 3 kata yang digunakan untuk benda yang ada di sekeliling kita. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu prinsip dasar literasi sains. Nah, prinsip dasar literasi sains itu ada 5. Ya, yang pertama yaitu kontekstual. Arti dari kontekstual yaitu sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Jadi sesuai konteksnya. Kemudian yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraannya. Ya. Kemudian yang ketiga ada sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad 21. Ya, jadi udah abad ke masa depan atau di masa yang akan datang. Kemudian yang prinsip dasar ketiga ada holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Nah, karena pada dasarnya literasi sains itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bergantung atau harus sesuai atau terintegrasi menyatu ya. Integrasi itu menyatu dengan literasi-literasi lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ada prinsip dasar yaitu kolaboratif dan partisipatif. Ya, jadi literasi sains itu harus memiliki sifat yang partisipasi dalam proses pembelajaran ataupun dengan prinsip ataupun dengan literasi yang lainnya. Nah, itu adalah kelima prinsip dasar literasi sains. Kemudian Bu Egi akan memaparkan materi mengenai kegiatan literasi sains. Nah, nanti Bu Egi akan memaparkan ada 3 ya. 3-nya yaitu yang pertama kegiatan literasi sains di rumah, kemudian yang kedua ada kegiatan literasi sains di sekolah, kemudian yang ketiga ada kegiatan literasi sains di masyarakat. Nah, yang pertama, yang tadi adalah kegiatan literasi sains di rumah. Bu Egi akan menjelaskan yang pertama dulu ya, kegiatan literasi sains di rumah. Nah, di samping Bu Egi sudah ada beberapa kegiatan literasi sains yang dilakukan di rumah. Ya, yang pertama ada membaca informasi bersama orang tua dan mendiskusikan kebenaran. Ya. Jadi di kegiatan literasi sains itu ada membaca informasi kemudian ditelaah bersama orang tua. Itu adalah masuk ke kegiatan literasi sains. Kemudian yang kedua ada memelihara tanaman dan mengamati pertumbuhannya. Ya, itu kan masuk ke ilmu pengetahuan alam. Kalau yang pertama tadi kan masuk ke sosialnya, ya, kehidupan sosialnya, karena walaupun literasi sains itu berkenaan dengan sosial dan alam. Tadi Bu Egi sudah menjelaskan ketika Bu Egi memaparkan pengertian literasi sains. Ya. Kemudian ada yang nomor ke-3, ke-4, dan ke-5. Ya, kalian bisa baca dan cermati di samping Bu Egi. Kemudian kegiatan literasi sains yang kedua yaitu di sekolah. Nah, kegiatan yang pertama itu ada menanam, merawat, mengamati, mencatat, dan mempresentasikan pertumbuhan tanaman. Nah, biasanya kalau kalian lagi mata pelajaran IPA, kalian pasti pernah menemui disuruh menanam, merawat, mengamati, dan mencatat, dan mempresentasikan pertumbuhan tanaman. Contohnya saja bisa kecambah. Itu kan biasanya kalian disuruh untuk menanam, kemudian merawat, kemudian mengamati, dan mencatat tentang pertumbuhannya secara terperinci. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua itu ada melakukan kunjungan ke pasar untuk mengamati dan menuliskan barang-barang yang dijual berdasarkan jenisnya. Nah, itu adalah beberapa kegiatan dari literasi sains di sekolah. Kemudian kegiatan literasi sains yang terakhir yaitu di masyarakat. Ya, yang pertama kegiatannya yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, jadi misalkan setiap hari Minggu biasanya di kampung-kampung atau di RT-RT itu kan dijadwalkan ada kerja bakti membersihkan lingkungan.
Nah, itu masuk ke kegiatan literasi sains. Kemudian yang kedua, membuat sumur resapan di lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, memelihara tanaman obat di lingkungan sekitar rumah. Nah, itu 3 kegiatan ya dari kegiatan literasi sains di masyarakat. Nah, untuk pembahasan materi video pembelajaran kali ini cukup sekian ya anak-anak hebat. Nah, misalkan kalian ada yang belum paham atau kurang jelas, kalian bisa bertanya ke Bu Egi melalui via chat Edmodo atau via WA. Ya, anak-anak hebat. Nah, setelah ini kalian membuka Edmodo kembali karena Bu Egi akan menge-share atau membagikan soal-soal latihan agar kalian lebih paham mengenai materi pertemuan kali ini ya anak-anak hebat. Nah, Bu Egi cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.